ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Nah ya kan ya, bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Kurang lebih 10 tahun yang lalu kita juga sekarang bingung. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak presiden itu bisa dipilih 3 kali. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halusinasi Jokowi masih berkuasa dengan dukungan relawan. Katanya sih ada perang antara Mega dan juga Jokowi. Menurut Syafril Syofian yang menuliskan tulisan ini, katanya tidak sama sekali. Kenapa? Ada banyak hal secara logik dan juga fakta atau data. Pertama, PDIP sebagai partai pemenang tahun 2019 sekarang menjadi satu-satunya partai yang tanpa koalisi bisa mencalonkan presiden. Kedua, Megawati sebagai ketua umum PDIP punya otoritas penuh diberikan oleh Kongres partainya menentukan atau memutuskan Capres 2024 tanpa prosedur kepartaian. Ketiga, Jokowi walaupun sudah 2 periode menjadi presiden, masih tetap sebagai petugas partai tanpa diberikan jabatan apapun di struktural PDIP. Padahal Jokowi sudah melanggar janjinya, membiarkan menteri yang diangkatnya merangkap jabatan di partai. Bahkan ada yang jadi ketua umum partai, seperti Airlangga dan juga Prabowo. Setidak-tidaknya sinyal bahwa Jokowi dari awal sudah ingin merangkap pula jadi pengurus PDIP, setidak-tidaknya di Dewan Pembina. Keinginan kuat Jokowi untuk diberi jabatan di partainya, tetapi sampai mendekat dari akhir jabatan, harapan pun tak kunjung terkabul. Walaupun Jokowi sudah bergenit-genit, seakan ada beberapa partai yang akan merekrutnya. Salah satunya Partai Anak Muda PSI. Sekarang menurut survei PSI malah semakin menciut. Ulah pengurusnya sendiri. Lalu kenapa Jokowi tidak diberi jabatan apapun di dalam PDIP? Hanya Megawati dan elit partai PDIP yang bisa menjawab. Bisa diperkirakan penyebabnya satu, jangan sampai terah Soekarno ini hilang. Lalu keempat, partai di Senayan selain PDIP tidak akan pernah berani merekrut Jokowi jadi pengurus karena prosedur di internal partai. Mereka juga sepenuhnya menyadari jika Jokowi tidaklah jadi presiden, kekuasaannya pun hilang lenyap. Beda banget dengan SBY, sang pemilik Partai Demokrat. Lalu kelima, oligarki pengusaha akan beralih cepat alias balik badan sesuai dengan kebiasaan mereka akan berlabuh pada rezim kuasa lainnya, di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan, setidaknya usaha mereka bisa terlindungi. Bahkan pada akhirnya mereka akan menghindar dari Jokowi. Lalu keenam, kondisi sekarang kepercayaan rakyat anjlok terhadap Jokowi. Dasarnya hasil survei akan anjlok lagi karena krisis ekonomi semakin parah. Dampak Rusia versus Ukraina,
kuartal ketiga akan sangat terasa. Sementara rezim Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, malah masih asik masuk dengan proyek IKN. Tidak punya nilai tambah buat kesejahteraan rakyat, malah jadi beban. Lalu ketujuh, sebagian menterinya sedang asik mempercantik diri untuk jadi kontestan pilpres. Sebagian lagi akan cari selamat atau malah diam, hingga kinerja pemerintah 2 tahun ke depan akan stagnan bahkan anjlok. Dari beberapa fakta itu, dari analisis Jokowi hanya halu, seakan-akan masih besar, merasa bahwa relawannya Jokowi bisa merandingi partainya. Relawan bukan kekuatan real, tidak ada garis yang mengikat. Masing-masing mereka akan mencari selamat tempat lindung baru. Jokowi tidak akan bisa melakukan negosiasi apapun terhadap pilihannya. Ganjar yang sebentar lagi habis masa jabatannya, prestasinya di Jateng hanya jadi provinsi dengan rakyat termiskin. Jokowi bukan SBY, presiden ke-6 yang memiliki partai. Jokowi hanya petugas partai. Sebentar lagi pun akan ditinggalkan rame-rame. Lalu kenapa halu? Karena dulu 2013, rekayasa oligarki dengan memanfaatkan relawan dan tokoh media berhasil memaksa Megawati mengurungkan niatnya jadi capres. Megawati akan kalah, begitu tekanan oligarki. Megawati mengalah menerima Jokowi sebagai capres. Itu dulu. Sekarang diyakini Megawati tidak lagi akan mengalah. Alasannya 7 faktor tadi. Sekarang waktunya Terah Soekarno harus muncul. Jika tidak selamanya akan lewat. Megawati dipastikan tidak akan mengalah lagi. Jadi jika Jokowi akan memanfaatkan relawannya untuk menekan atau melawan berperang, itulah halusinasinya Jokowi. Artinya zong tanpa kekuasaan nyata. Hanya sekadar teriakan BZRP yang berdungu. Lalu, apakah Golkar akan mencalonkan Ganjar? Itu pun juga tidak mungkin. Karena Golkar sejarahnya adalah partai yang tidak akan pernah akan jadi oposan. Konon sekarang juga tidak solid, ada beberapa faksi. Mereka pada akhirnya akan bergabung untuk mendapatkan jatah menteri. Koalisi Bersatu, Golkar, P3, PAN hanya sekedar menaikkan nilai nego, baik internal partai maupun untuk kerjasama dengan para partai pemenang. Lagian PAN juga sudah pecah jadi 3, Partai Umat dan Partai Pelita. Memang lucu sistem pemilu ini. Kedepan ada koalisi partai yang anggota koalisinya pada Pileg 2024 tersingkir dari Senayan. Di antaranya PAN yang sudah tercerai berai jadi 3, P3 juga. Dari semua survei yang sudah berulang-ulang dan banyak hasilnya, resultnya pun tetap sama. P3 2024 akan tersingkir dari Senayan, tersandung dengan parliamentary threshold. Nah, partai pendukung presiden malah sudah tidak lagi di DPR RI. Begitulah ceritanya. Nasib Jokowi akan seperti Soeharto. Persatuan Aktivis 98 mengancam akan demo besar-besaran. Aktivis 98 tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Karena itu, jika masa jabatan Presiden diperpanjang, Persatuan Aktivis 98 yang tergabung dalam gerakan jaringan progresif JP98 Bandung bakalan demo besar-besaran. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator JP98 Zainal Mokhtakin kepada redaksi Pojok 1 di Jakarta Rabu 23 Maret. Jika konsolidasi elit berhasil mendorong peluang penundaan pemilu, maka elit dan juga rezim politik akan berhadapan dengan kita yang akan turun ke jalan. Begitu ujarnya. Karena itu JP98 meminta para elit politik yang mewacanakan hal tersebut untuk berpikir ulang. Kami menghimbau rezim saat ini untuk berpikir ulang tentang rencana tersebut karena berhadapan dengan rakyat. Ia juga mengatakan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu dan juga memperpanjang masa jabatan presiden. Seluruh masyarakat Indonesia menolak usulan ataupun wacana pada segelintiran elit politik itu. Pasalnya, lanjut Zainal, hal tersebut jelas-jelas melanggar ketetapan yang telah ditetapkan konstitusi negara. Kan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar, batas paling lama menjadi presiden ya 2 periode. Jika ingin melanjutkan itu namanya melanggar konstitusi. Sebelumnya diketahui, Caimin alias Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda selama 1 atau 2 tahun. Dengan begitu, masa jabatan Jokowi juga diperpanjang. Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro. Saya usulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden. Para pelaku usaha dan ekonom
memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai 2 tahun pandemi COVID-19. Menurut Muhaimin, momentum itu tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.